Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini dengan bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudariku, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, hanitulan semuanya, seluruh para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, setiap kita terus memiliki harapan, tidak pernah menyerah walaupun ada badai, ada rintangan, ada permasalahan, ada onak dan duri, karena kita memiliki Tuhan yang hidup, memiliki firman Allah, jadi tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Allah dalam renungan pagi ini saya akan ambil dari Mazmur 13 ayat yang pertama dan ayat sampai ayat ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Betapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuh-musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya aku tidak tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Puji nama Tuhan. Satu kali Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dia diundang untuk memberikan pidato di sekolah asalnya, di elementary school. Lalu kemudian dia berkata dalam pidatonya, setelah dia memberikan berada di podium, dia berkata, never give up, never give up, never give up. Lalu dia turun dari mimbar. Dan tema itulah yang akan saya berikan kepada Anda. Never give up, never give up, never give up. Jangan pernah menyerah. Nah, kalau kita melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh Daud ini, kita melihat bagaimana keadaan, kita sudah dapat membaca, menerawang situasi dan kondisi dari Daud ini. Bagaimana pengalaman kehidupannya, apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita memiliki keputusan untuk tidak menyerah, itu bukan karena kuat atau gagah kita. Kita bisa memiliki perseverance, ketekunan ketika kita mengerti arti firman Allah, atau persistence di dalam kehidupan ini. Kita menjadi gigih dalam memperjuangkan sesuatu walaupun ada tantangan, rintangan, persoalan yang sedang menghantam kita. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika kita berkata, judul telah berkata kepada kita, never give up, jangan pernah menyerah. Itu bukanlah semudah membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan perjuangan iman, membutuhkan pengertian kita akan Allah, akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita lihat dari pihak Allah, dan nanti sore kita lihat dari pihak manusia, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang tidak akan pernah menyerah. Sekalipun badai kehidupan datang, sekalipun permasalahan datang, sekalipun situasi yang sulit menimpa kehidupan kita, kita tidak akan pernah menyerah. Karena yang pertama kita tahu, Allah menyertai kita. God is with us. Jadi Tuhan berserta dengan kita. Itu
Anda nanti bisa baca dalam Matius 1 ayat 23 atau Matius 28 ayat 20. I will be with you even to the ends of the earth. Jadi Tuhan akan menyertai kita bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita, walaupun persoalan sedang datang seperti Daud ini, dalam ketakutannya dia berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Jadi berapa lama lagi Tuhan akan melupakan dia? Apakah Tuhan melupakan Daud? Apakah Daud tidak mengetahui bahwa Tuhan menyertai dia? Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Daud tahu bahwa Tuhan senantiasa menjadi pembelanya. Daud tahu bahwa Tuhan senantiasa melihat dia. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Atau melihat orang-orang yang dalam kesusahan, atau melihat orang-orang yang dalam penderitaan, atau melihat orang-orang yang dalam masalah. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah jangan pernah menyerah. Sadari bahwa kita memiliki Allah yang besar. Sadari bahwa Allah itu menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus menyerah? Tuhan kita lebih besar dan setiap pencobaanmu, dan setiap masalahmu, dan setiap kesulitanmu, dan setiap kesukaranmu, dan setiap problema kehidupanmu. Tuhan jauh lebih besar. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu perkasa. Nanti akan masuk nilai ke situ. Jadi jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini. Daud memang, kalau kita lihat bagaimana situasinya, sampai-sampai dia katakan, how long, oh Lord, will you forget me forever? Berapa lama lagi engkau akan melupakan aku? How long will you hide your face from me? Berapa lama lagi engkau akan menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Wah, ini pergumulan yang sangat dalam ini. Saya yakin situasinya sangat membuat dia mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Ini bukan rentang waktu yang cukup lama sehingga dia bisa berkata, lalu dia berkata, how long will I wrestle with my thoughts and every day? Berapa lama lagi aku bergumul dengan segala pergumulanku, dengan segala pikiranku? Berapa lama lagi aku akan mengalami kesusahan yang seperti ini? Kalau Daud berkata, I give up Tuhan, aku tidak kuat, aku tidak sanggup menanggung beban ini. Dan bahkan banyak orang bunuh diri karena tidak sanggup menahan beban, menanggung beban, menanggung aib, fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak kuat, kita bisa mengakhiri hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah putus harapan dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sadari Tuhan menyertai. Sore akan berbicara bagaimana setelah kita mengetahui apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagian kita nanti sore kita akan tahu, karena ini menjadi 2 seri. Nah, jadi yang pertama Alkitab katakan bahwa Tuhan menyertai. Haleluya. Kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut dong. Tidak perlu khawatir dong. Tidak perlu ya, karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Lalu yang kedua, kata firman Allah, bahwa ketika kita dalam situasi seperti Daud ini, maka kita harus menyadari bahwa Allah itu setia. Dalam 1 Korintus 13 1 Korintus 10 ayat 13, di sana kita akan menemukan bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Tuhan itu setia, artinya Tuhan setia menyertai engkau. Tuhan setia memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan setia memberikan way out, solusi kepadamu.
Karena kalau kita baca seterusnya, kita akan melihat bahwa ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita, dan Allah yang setia itu akan memberikan solusinya, way out setiap permasalahan yang kita hadapi. Jauh dari pembacaan ini kita bisa telah menyimpulkan bagaimana di dalam segala pergumulannya sampai dia katakan, jangan biarkan musuh-musuhku berria-ria atas aku. Jangan biarkan mereka bersuka cita. Jangan biarkan mereka bersenang-senang. Jangan biarkan musuh-musuhku merendahkan Tuhan yang aku sembah. Walaupun inilah situasi yang kadangkala dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, kita tahu bahwa Tuhan itu setia menyertai kita di dalam segi permasalahan, dalam apa yang kita pikirkan, ya lalu kita menyerahkan semuanya kehidupan ini kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Allah yang setia itu akan terus menyatakan kebaikannya kepada kita. Lalu yang ketiga, kata firman Allah, ya bahwa ketika dia memberikan solusi atau Allah menyertai kita, dan kemudian God is faithful atau Allah itu setia. Lalu yang ketiga yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan kita itu perkasa dan siap menolong. Haleluya. Sadari Tuhan yang kau sembah bukan Tuhan abal-abal. Tuhan yang kau sembah bukan Tuhan yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya mulut tetapi tidak bisa berkata-kata, punya kaki tidak bisa berjalan, punya kerongkongan tapi tidak bisa bernapas, punya tangan tidak bisa menolong, punya lidah tetapi tidak bisa berkata-kata. Allah kita itu adalah Allah yang perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan dia siap menolong engkau. Haleluya. Jadi kalau dia siap menolong kita dalam kehidupan ini, mengapa kita harus menyerah? Oleh karena persoalan-persoalan kehidupan ini, saya yakin dan percaya yang paling saya di mana titik jatuh atau katakan titik nadir saya ketika saya mengalami pengiringan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu meninggalkan saya dan saya siap untuk meninggalkan pelayanan. Dan pada waktu itu fitnah sana fitnah sini, lalu kemudian organisasi saya memecat bukan karena saya melakukan apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka fitnahkan kepada saya. Saya sejahat-jahatnya pada waktu itu, di waktu belum mengenal Kristus, tidak sampai memfitnah-fitnah orang. Tapi saya kemudian menemukan itu, membuat saya berada di titik nadir dan saya katakan, kalau Tuhan tidak menolong saya, maka saya akan meninggalkan pelayanan dalam 7 kali 24 jam. Kau harus mengambil salah seorang pemfitnah ini yang ada di dalam surat ini, atau mastermind yang di belakang pembuat surat ini. Jadi dia membuat surat itu kan hanya ada 2. Jadi mereka harus bertanggung jawab. Karena saya sudah katakan, disitulah titik nadir saya mau menyerah. Tetapi saya katakan 7 kali 24 jam. Kalau tidak, saya akan tetap percaya kepada Tuhan, tetapi cuma tidak lagi melayani Tuhan. Dan pada akhirnya 3 kali 24 jam Tuhan jawab. Dan pada akhirnya saya sampai hari ini bisa melayani di dalam setengah apapun situasi kondisi yang saya alami saat-saat sekarang. Saya tidak akan pernah melupakan titik nadir di mana saya mengatakan kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak ambil salah seorang pembuat surat ini, maka saya akan keluar dari pelayanan. Dan Tuhan mengambil salah seorang pembuat surat itu. Saya tidak akan pernah lupakan cerita dari
ibu istrinya kepada saya. Pada jam 8 dia meminta membaca firman Allah, lalu kemudian dia membaca Yakobus 4 dan penekanannya ke ayat 4. Saya tahu betul itu bersahabat dengan dunia, bermusuhan dengan Allah. Lalu istrinya sarankan untuk engkau pergi minta maaf kepada Pak Pendeta. Tapi dia tidak mau. Saya yang tua ini sudah minta maaf. Tetapi jam 4 sore Tuhan ambil kehidupannya. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena saya tidak pernah bermain-main dalam bermohon kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saya katakan, walaupun di titik nadir, kadang-kadang juga saya seperti Daud ini, tetapi saya tidak akan pernah lagi, saya akan menyerah. Cuma minta kekuatan supaya bisa melewati masa-masa itu. Minta kekuatan daripada Tuhan. Bukankah Paulus berkata, I can do all things through him who give me strength. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita menyadari Allah itu perkasa dan siap menolong kita, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu menyerah. Karena kita punya Allah yang besar, yang perkasa, yang luar biasa, Almighty God, dan siap menolong Anda yang sedang mengalami penderitaan, menolong Anda yang sedang dalam masalah, yang dalam persoalan, hutang piutang dan lain sebagainya. Tuhan siap memberikan solusi bagimu. Tuhan siap memberikan way out bagimu. Tadi saya katakan bahwa Allah yang setia itu, Dia akan terus menyertai engkau. Dia terus akan memberikan, Allah yang setia itu akan menopang engkau, sehingga Dia akan terus memberikan solusi dalam setiap pencobaan yang engkau alami. Saya tidak tahu permasalahan apa yang kita hadapi, tapi saya sudah banyak kali mengatakan ada banyak orang yang meminta doa kepada saya untuk saya doakan. Baik masalah rumah tangganya, baik masalah pekerjaannya, baik masalah hutang piutangnya. Saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa mau menyertai mereka. Dan saya akan senantiasa berkata bahwa Allah yang menyertai engkau, bahwa Allah yang memberikan kekuatan, bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu perkasa, dan jangan pernah engkau menyerah. Tetapi bagianmu harus engkau lakukan. Apakah bagian kita? Nanti sore kita akan dengarkan bagian yang harus kita lakukan, walaupun kita tahu bahwa Allah itu perkasa, Allah itu penolong, Allah itu setia, Allah itu menyertai kita. Tetapi itu bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bagian kita untuk meresponi Tuhan itu, apa yang kita lakukan nanti sore. Dengarkan firman Allah, dan saya harap Tuhan berkati. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak perlu menyerah. Serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita, yang menjagai kita, dan yang melindungi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan tolong kami semuanya, sehingga kami adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah, karena kami adalah orang-orang yang tahu firman-Mu. Kami akan terus bertekun, kami akan terus gigih dalam menghadapi segala situasi kami, karena janji-Mu bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami, Allah yang setia, Allah yang perkasa, yang siap menolong kami. Terima kasih Bapa di surga terhadap bangsa kami. Kami juga berdoa, berkati presiden kami dan wakil presiden, para menteri pejabat, Tuhan, khususnya presiden, dan Kau berikan dia hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membawa Indonesia kepada kemajuan. Kami mohon kepadamu orang-orang hebat di bangsa ini, baik itu seperti Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, baik itu seperti Dedi Mulyadi, anggota DPR yang siap terjun ke lapangan dalam situasi dan kondisi, dan Ahok yang betul-betul kehadirannya membuat banyak orang menderita, tetapi membuat
apa yang ditanganinya menjadi makmur. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami bermohon kepadamu, walaupun ada di mana-mana Tuhan, kami tetap perlu memohon kepada Tuhan, semakin perbanyak orang-orang hebat di bangsa ini yang care terhadap bangsanya, yang siap membangun bangsanya, bukan membangun kantongnya, bukan membangun golongannya, bukan membangun perusahaan keluarganya atau rekan-rekannya, tetapi siap membangun bangsa ini untuk bangsa ini menjadi negara yang berkembang, menjadi negara yang maju. Terima kasih Tuhan. Dan orang-orang gereja-Mu juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga gereja mampu menyuarakan suara kenabian mereka, menyampaikan suara kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu, Allah menyatakan kemurahan-Mu, Allah menyatakan segala pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mau menolong kami terus, sehingga kami bukan orang-orang yang cengeng, bukan orang-orang yang putus asa, tetapi kami adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah dalam situasi dan kondisi apapun, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang siap menolong kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Datang kepada mereka, tunjukkan keajaiban-Mu dalam kehidupan mereka Bapa di surga, karena Engkau Allah yang melihara mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, sakit apapun mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mau mengalami transformasi, Tuhan hadir dalam hidup mereka, sama seperti Engkau hadir dalam kehidupan Saulus, hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang mau menerima Yesus. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka betul-betul mengenal kepada Allah yang hidup itu, kepada Allah yang besar dalam Kristus Yesus itu. Bukan karena dirayu, bukan karena dibujuk, tetapi mereka karena mengerti oleh karena Tuhan yang datang kepada mereka dalam kebenaran-Mu, dalam mimpi-Mu yang Kau berikan kepada mereka, ataupun cara apapun yang Engkau nyatakan kepada mereka. Sehingga ketika ada tantangan, persoalan, mereka tidak perlu takut untuk menyatakan iman mereka di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Karena ada banyak orang takut percaya kepada Yesus, tapi mereka takut menyatakan iman mereka. Takut menyatakan bahwa mereka sudah percaya kepada Yesus. Sementara Yesus, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapa dan malaikat-malaikat kudusnya. Dan terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang terus akan menolong setiap orang-orang yang percaya untuk berjalan di dalam iman yang sesungguhnya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Tuhan senantiasa akan menolong. Terpujilah Engkau dan orang-orang muda. Kami berdoa agar Tuhan terus menyertai mereka, dan Tuhan menolong hidup mereka, memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang mempersiapkan intelektual mereka, kecerdasan mereka, kemampuan mereka, yang terlebih dalam rohani mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan sepanjang hidup mereka siap melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, sehingga apabila mereka dipercayakan memegang atau menggantikan tampuk pimpinan di bangsa ini masa-masa yang akan datang, mereka adalah orang-orang yang membawa Indonesia kepada kesejahteraan dan kepada negara maju, di mana rakyatnya dalam kehidupan yang betul-betul berdemokrasi, berkasih sayang, satu dengan toleransi yang tinggi, dan satu dengan yang lain. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan apabila kita mau beraktivitas, jangan lupa memakai masker, lalu kemudian kita juga mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air sabun, dan juga kita harus menjaga jarak ketika kita ada pertemuan dengan teman-teman, atau juga menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas kita. Dan yang tak kalah penting adalah mari kita berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, masyarakat, bangsa dan negara ini, sehingga harapan kita bersama, kita satukan bahwa
baik hasil bumi kita, pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita akan rebound di 2022. Jadi kita akan terus berjalan di dalam semangat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lama di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam. Lalu yang kedua, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan juga saya mau katakan, berbahagialah orang yang menyimpan dan melakukan, mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian kepada mereka. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Itu hal diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Anda pengedar narkoba, saya mau katakan kepada kita, bertobatlah. Dan atau pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu. Dan katakan tidak terhadap narkoba, katakan iya terhadap kebenaran. Dan engkau akan mengalami sukacita yang damai sejahtera yang selama ini saya pastikan Anda tidak akan pernah puas sekalipun Anda menggunakannya di dalam kehidupan Anda. Hanya sesaat. Tapi kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau akan menikmati pertolongan yang sejati dari Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan siap memulihkan engkau dan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, dan biarkan setiap kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.